Tahun 2048, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat tak terkendali, obat-obatan dan senjata ilegal membanjiri jalanan dan sekolahan diselundupkan oleh organisasi kriminal. Menurut survei, tingkat kejahatan meningkat drastis hingga 400%. Untuk menanggulangi semua itu, penegak hukum menerapkan aturan baru, setiap polisi diduetkan dengan android tempur yang canggih. Kisah ini memperkenalkan John sebagai polisi yang sedang berjuang melawan organisasi kriminal kelas atas, padahal sudah didampingi oleh android, namun John dan rekannya seolah tidak mampu menahan serangan masif dari para penjahat. They were ready for us, John. Blood pressure's dropping. Celiac artery. We're getting out of here. Give me a diagnostic. Come back here. Cannot do that. Others have a better statistical. Tell me what you remember. John terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah lab milik seorang dokter. Sebut saja namanya rekoleksionis. Pria asal Thailand ini adalah seorang dokter ilegal yang membantu memulihkan ingatan John. Sebagai informasi, John sempat mengalami koma usai menjalankan misi terakhirnya. Bukan sembarang koma, John tak sadarkan diri selama 2 tahun. Rekoleksionis sengaja dipelihara oleh John sebagai dokter pribadi untuk memulihkan ingatannya. Pulang ke rumah, John melihat rekaman video lama dari mantan kekasih, Anna. Kenangan tentang Anna adalah kenangan tergalau yang menghantui pikiran John selama ini. Beberapa menit kemudian, John menerima panggilan dari atasannya, Kapten Sandra. John diminta untuk segera bertugas karena sedang ada aksi kriminal yang dilakukan oleh In-Syndicate, sebuah kelompok organisasi kelas kakap. John sampai di kantor dan langsung melakukan registrasi ulang, lalu kemudian menghadap Sandra. Perlu diketahui, hari ini adalah hari pertama John kembali bertugas setelah 2 tahun cuti panjang akibat koma. Meski lama tidak bertugas, rasa percaya Sandra terhadap John tidak pernah luntur dalam menyelesaikan misi menumpas kejahatan. Setelah dari kantor, John langsung menuju ke TKP. Di sana ia berkenalan dengan detektif cantik bernama Valerie, lalu kemudian mereka bersama-sama menyelidiki kasus kejahatan yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, ingatan lama John muncul. Detective? Detective, you okay? Yeah, I'm fine, thanks. Selesai dari TKP, John berencana kembali ke markas. Ia ditemani satu polisi android MX-43. Robot canggih yang menyerupai manusia ini menyelidiki kegiatan John di pasar gelap serta hubungannya dengan rekoleksionis. Rencananya, MX akan melaporkan John ke pimpinan. Mendengar perkataan MX tersebut, John merasa tidak senang karena kehidupan pribadinya diusik. Akibatnya, John menemui robotik engineer bernama Rudy sambil membawa surat rujukan dari kantor untuk mendapatkan android baru sebagai partner. Kali ini John benar-benar beruntung karena Rudy memberikan android seri terbaru yang dibuat khusus untuk NASA. Android tersebut bernama Dorian, kualitasnya hampir setara manusia dan skill tempur lebih canggih daripada MX. Dorian pun langsung diaktifkan. Kemudian setelah perkenalan singkat, John mengajaknya ke markas untuk melakukan registrasi sebagai partner. Suatu tempat di tengah kota, seorang detektif bernama Vogel ditangkap oleh sekelompok penjahat bertopeng.
Kabar tentang penculikan Vogel sudah tersiar di kantor polisi. John yang baru saja sampai langsung mengantar Dorian untuk registrasi sebagai android polisi. Kemudian mereka cepat-cepat pergi ke ruang interogasi untuk menemui seorang perampok yang ditangkap beberapa hari yang lalu. Sekedar informasi, komplotan yang menculik Vogel satu organisasi dengan pria berbaju orange ini. John tidak mau banyak buang waktu dan langsung menanyakan di mana Vogel sekarang. Tidak butuh waktu lama ketika lokasi Vogel sudah diberitahu. John pun segera meluncur. Selesai diinterogasi dan saat digiring menuju ke mobil tahanan, anggota In-Syndicate ini minta izin kepada petugas karena mau buang air kecil. Ternyata semua itu hanyalah modus karena sebenarnya ia punya misi lain. John dan pasukan sampai ke lokasi tempat Vogel disandera. Di lorong kamar ada sebuah benda asing dengan untaian kabel saling menyambung satu dengan yang lainnya. John dan pasukan merasa curiga apa jangan-jangan benda tersebut adalah peledak. Kecurigaan tersebut dibantah oleh Dorian karena setelah di-scan, benda misterius tersebut bukanlah peledak. John dan Dorian mengikuti jalur kabel hingga sampai ke kamar tempat Vogel dikurung. Olah TKP dilakukan tanpa harus menunggu tim forensik. Dorian mengambil sampel darah sekaligus DNA Vogel lalu disuntikan ke tubuhnya. Kemudian data sampel dikirim kepada Rudy agar informasi detail tentang kematian Vogel bisa segera diketahui. Tak butuh waktu lama, setibanya mereka di markas, Rudy langsung menghubungi John, kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Senjata gas yang membunuh Vogel dibuat oleh para penjahat dengan bahan campuran berbagai macam virus mematikan. John yang merasa penasaran segera mencari tahu mengapa Vogel yang jadi target sasaran. Ternyata usut punya usut, sebelumnya Vogel sempat menangani kasus nomor 6663. John mencari berkas kasus tersebut dan hasilnya kasus 6663 sudah hilang dari data. John 100% yakin semua yang terjadi memang sudah direncanakan sedemikian rupa dan kasus ini ada kaitannya dengan kasus lama yang pernah ditangani sebelumnya. Demi memulihkan ingatan dan mengingat kasus tersebut, John kembali menemui rekoleksionis. Untung saja Dorian segera membangunkan John, bila tidak mungkin nyawanya bisa melayang. Alat pengembali ingatan yang terpasang di kepala John ini sebenarnya sangat tidak direkomendasi bagi orang yang baru sembuh dari koma, tapi begitulah John. Dengan wataknya yang keras, dia sangat sulit menerima nasihat apalagi saran dari orang lain. Setelah dari lab rekoleksionis, John dan Dorian pergi ke sebuah kedai untuk menyantap makan malam. Dalam dialog mereka, John mengungkapkan kecurigaannya terhadap Anna. Apa jangan-jangan kasus ini ada kaitannya dengan Anna, serta insiden koma yang diderita John sebelumnya. Di area kantor polisi, para penjahat bersiap mengaktifkan alat canggih yang dapat merusak sinyal MX. Aksi ini dilakukan dalam upaya menyabotase markas kepolisian. Satu persatu MX tumbang hingga aksi baku tembak sengit pun terjadi. Setelah berhasil menghalau aksi sabotase yang dilakukan oleh para penjahat, semua anggota berbenah merapikan kembali kantor polisi yang porak-poranda. MX yang sebelumnya mati kini sudah kembali menyala, tapi sepertinya ada suatu kejanggalan. Di ruang barang bukti kasus, ada satu android perempuan yang aktif.
Hari ini John dan Dorian menangani kasus kematian seorang pria di dalam kamar hotel. Mereka berdua datang ke TKP untuk memeriksa situasi dan kondisi di sana. Menurut hasil olah TKP, pria yang tewas ini bernama Sebastian Jones dan pelaku pembunuhannya bukan dari kalangan bandit kelas teri. Sebab mereka sangat rapi dalam menjalankan aksi. DNA peledak disebar di TKP agar tidak dapat dilacak, kemudian wajah mereka juga tidak bisa terbaca oleh kamera karena menggunakan spray pelindung. Hanya ada satu petunjuk, yaitu android wanita yang wajahnya terdeteksi kamera pengawas. Di area basement parkir gedung, seorang ibu satu anak diculik oleh dua pria pelontos. John dan Dorian kembali ke kantor untuk menganalisa kasus terbaru ini bersama rekan kerja mereka. Menurut petunjuk, Sebastian dihabisi oleh robot untuk senang-senang dalam tanda kutip, atau selanjutnya untuk mempermudah saya sebut Happy Bot. Selain itu, akhir-akhir ini juga banyak kasus orang hilang dan semua korbannya adalah perempuan. Apakah Happy Bot ada kaitannya dengan perempuan-perempuan yang hilang? Kebetulan di kota ini hanya ada satu perusahaan yang bergerak dalam bisnis Happy Bot. John dan Dorian pun langsung bergerak menuju ke sana. John dan Dorian sampai di kantor perusahaan penyedia layanan Happy Bot. Lorenzo selaku pemilik bisnis menjelaskan bahwa dulunya Sebastian adalah partner setia. Pernah sewaktu-waktu Lorenzo dan Sebastian mendapat proyek besar dari klien luar negeri. Mereka minta kepada Lorenzo dan Sebastian untuk menciptakan Happy Bot yang sangat sempurna, persis seperti manusia. Setelah semuanya beres, klien tersebut malah membatalkan kerjasama sepihak. Diduga kuat Sebastian main belakang. Ia berkongsi dengan klien tersebut tanpa sepengetahuan Lorenzo. Ketika John menanyakan soal klien tersebut, awalnya Lorenzo bungkam, namun setelah diberi sedikit ancaman izin usahanya dicabut, barulah Lorenzo mau buka suara. Klien yang saya maksud berasal dari Albania. Mereka buka tempat hiburan malam dan menyewakan jasa Happy Bot, ungkap Lorenzo. John, Dorian beserta pasukan kepolisian melakukan penggeledahan ke tempat hiburan malam milik pebisnis asal Albania yang dimaksud oleh Lorenzo sebelumnya. Bermodalkan foto wanita yang tertangkap CCTV di malam kematian Sebastian Jones, John menanyakan kepada manajer klub, "Apa kau kenal gadis ini? Atau jangan-jangan kalian yang menciptakannya?" Sang manajer tampak kesal mendengar pernyataan tersebut sebab sudah berulang kali dikatakan bahwa di sini tidak ada gadis yang dimaksud oleh John. Alhasil, karena tak ingin memancing keributan, semua petugas polisi meninggalkan tempat ini. Dalam perjalanan mencari petunjuk berikutnya, John dapat panggilan telepon dari Valerie. Menurut hasil pelacakan menggunakan foto retina mata, Happy Bot yang dicari saat ini berada di area industrial. John dan Dorian pun bergegas ke sana. Sampai di lokasi, ada penampakan yang membuat bulu kuduk merinding. Happy Bot tergeletak di bawah tangga tanpa kulit. Kemudian penemuan tersebut langsung dibawa ke lab milik Rudy untuk diotopsi. Dua detektif ini kembali ke jalanan untuk mencari fakta-fakta lainnya terkait kematian Sebastian. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ada mobil mencurigakan melintas di dekat mereka. Satu regu polisi juga mengincar kendaraan yang sama. Pas pintu belakang mobil terbuka, keluar Happy Bot yang sangat sempurna bernama Vanessa. Dorian yang terkesima melihat Happy Bot tersebut langsung minta tes DNA, dan hasilnya DNA yang ada di tubuh Vanessa bukan Happy Bot wanita tersebut, melainkan punya Lorraine, gadis yang dinyatakan hilang 2 bulan lalu. Ibu satu anak yang diculik beberapa waktu lalu saat ini berada di sebuah tempat rahasia. John dan Dorian menginterogasi Vanessa di kantor polisi. Perlu diketahui, kasus kali ini cukup mengerikan. Semua wanita yang diculik, DNA dan kulitnya diambil, lalu dicangkok ke tubuh Happy Bot. Dengan begitu, sentuhan Happy Bot akan terasa persis seperti manusia. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Vanessa, John dapat petunjuk baru. Manajer klub malam milik orang Albania, Yuri, adalah bagian dari sindikat penculikan Happy Bot dan kematian Sebastian. Penggerebekan pun dilakukan untuk kedua kalinya di klub malam.
Sampai di lokasi, John menggeledah semua tempat, khususnya di area basement. Satu persatu pintu didobrak, tapi hasilnya kosong, padahal tadinya John menduga tempat ini dijadikan malpraktek. Akhirnya, Dorian dapat sebuah clue penting. Sepertinya aku bisa menemukan lab tersebut, kata Dorian. Oknum dokter sedang melakukan proses transplantasi kulit ke tubuh Happy Bot. Tiba-tiba Yuri masuk mengejutkan mereka dan membawa kabar segera tinggalkan tempat ini, bakar habis semuanya. Salah seorang dokter menolak karena proses transplantasi belum selesai, namun sepertinya mereka semua sudah terlambat karena petugas sedang bergerak mengepung lab ini. Aksi pengepungan berjalan mulus dan rapi. Di antara semua korban penculikan, hanya ada 2 yang masih hidup. Salah satunya ibu 1 anak yang tempo hari diculik di basement parkir. Setelah lelah menyelesaikan misi tadi malam, kaki palsu milik John harus diisi kembali dayanya agar dapat berfungsi normal. Kemarin, Dorian memberikan sebuah tips, harus rutin oleskan olive oil pada engsel lutut, supaya kaki palsu tersebut bisa bergerak lebih nyaman. Di gedung Sanderson, seorang security tampan bernama James sedang bertugas, lalu mengantarkan paket untuk salah seorang karyawati di sana, Nona Miller. Kembali ke meja resepsionis, sekelompok orang tidak dikenal tega melakukan ini terhadap James. Kabar tewasnya James langsung diterima oleh John dan Dorian pada saat mereka sedang patroli. 2 detektif ini langsung merapat ke gedung Sanderson. Setelah diselidiki, John tahu betul kalau para bandit masih berada di dalam gedung. John dan Dorian minta anggota polisi lainnya segera datang ke sini, sementara 2 detektif ini perlahan menyisir area dalam gedung. Saat ini para bandit berada di lantai 25 dan mereka mengumpulkan sandera, peledak diaktifkan untuk menebar teror. Kabar ledakan tersebut sampai ke telinga Sandra. Kapten polisi itu minta agar John dan Dorian segera keluar dari gedung, tunggu sampai pasukan bantuan datang. Tapi instruksi tersebut dibantah oleh John. Seperti biasa, pria keras kepala ini nekat naik ke lantai 25 lewat tangga darurat, lalu meminta agar semua sinyal di area sekitar gedung dinonaktifkan. Salah seorang karyawati yang berhasil sembunyi dari kawanan bandit melakukan kontak jarak dekat dengan John. Wanita tersebut bernama Paige. Ia menjelaskan situasi di lantai 25, para bandit mulai melancarkan aksi teror kedua, yakni sejumlah regu polisi dikerahkan untuk mengamankan gedung. Sementara itu, Kapten Sandra sudah berhasil mengantongi nama ketua kawanan bandit. Dia adalah Lucas, pria dengan segudang catatan kriminal spesialis rampok. Sandra dan Lucas melakukan komunikasi, mencari jalan tengah agar tidak ada lagi korban jiwa dalam kasus ini. Lucas mengajukan permintaan, suruh anggotamu pergi dari area gedung dan berikan aku pemantik fusi. Sebagai informasi, pemantik fusi adalah sebuah benda yang digunakan oleh pasukan militer, dan Sandra tidak punya wewenang atas kepemilikan perangkat tersebut. Dari tangga darurat, John dan Dorian sedikit lagi hampir sampai ke lantai 25. Mereka dihadang oleh anak buah Lucas hingga baku tembak terjadi antara mereka. Aksi menegangkan barusan membuat satu musuh tewas dan satunya lagi terluka, lalu melarikan diri. John menghampiri Dorian, rupanya bagian kepala rekannya tersebut terserempet peluru. Meski begitu, Dorian mengaku baik-baik saja, lalu mereka berdua mencari tahu data diri penjahat yang tewas ini. Sungguh luar biasa, penjahat di tahun 2048 punya berbagai macam alat canggih. Salah satunya gadget kamuflase ini, tidak hanya wajah yang bisa diubah, data diri pun juga bisa.
Tak lama berselang, Dorian berkata, "John, beberapa menit lagi gue nggak bakal bisa gerak. Sistem gue rusak akibat terserempet peluru." Dan benar saja, sekarang Dorian sudah tidak bisa bergerak, hanya bisa berbicara. John mengambil alat seadanya, cotton bud bekas dan gunting kuku untuk memperbaiki Dorian. Hasilnya, John, the statistics here, he'd have a really big issue with you. di lab, Rudy sedang membuat pemantik fusi palsu untuk mengelabui penjahat. John masih berusaha memperbaiki Dorian sambil bicara dengan Paige. Kali ini aksi John tidak kalah kocak, dia menggunakan permen karet bekas untuk merekatkan kabel di kepala Dorian. Walaupun begitu, tindakannya kali ini terbilang berhasil dan Dorian menyala kembali. Setelah itu, mereka kembali menaiki tangga menuju ke lantai 25. Paige yang masih tersambung via telepon mengatakan bahwa ia khawatir dengan nasib adiknya yang disandra oleh penjahat. Melihat ada peluang dan bermodalkan nekat, ketika penjaga lagi lengah, Paige ikut bergabung dengan kawanan sandera. Aksi Paige barusan benar-benar tidak diketahui oleh para penjahat. Selanjutnya, karyawati senior di Sanderson ini minta izin ke penjaga karena buang air kecil. Diam-diam Paige meletakkan ponsel aktif di tumpukan ponsel lainnya supaya John bisa mendengar semua suara yang ada di lantai 25. Kembali ke John dan Dorian, dua detektif ini masih terus menganalisa apa sebenarnya motif Lucas menyandera orang-orang di sini. Akhirnya, dari sebuah benda kecil bertuliskan Start, John dan Dorian berhasil mengetahui motif sebenarnya, yaitu pencurian palladium di gedung depan Sanderson. Semua sandera ini hanyalah pancingan agar polisi mematikan sinyal di area sekitar gedung. Jika sinyal mati, otomatis alarm juga tidak berfungsi, bukan? Otomatis para pencuri bebas mengambil palladium. Setelah berhasil membaca motif tersebut, Dorian langsung beraksi seorang diri untuk menghabisi para bandit. Jenna. We thought you were dead. Petugas polisi dan tim medis datang ke gedung Sanderson untuk proses evakuasi. Paige akhirnya bertemu dengan John dan mengenalkan saudarinya. Tak lupa, Paige mengucapkan terima kasih kepada John dan Dorian. Kembali ke markas, John dan Dorian disambut meriah oleh semua rekan atas keberanian mereka menyelesaikan misi hari ini. Suatu malam di area pergudangan, sekelompok mafia sedang melakukan pertemuan dengan peracik obat senang. Rencananya mereka akan mulai kerjasama malam ini. Namun apa yang terjadi? Pria yang mengaku sebagai kimiawan ini ternyata adalah polisi yang sedang menyamar. Alat penyadapnya rusak, kemudian ia dihabisi oleh penjahat. Keesokan harinya, polisi dapat kabar soal peristiwa tadi malam. Di TKP, ditemukan cairan benztropin yang terbuat dari ganggang laut. Ini adalah bahan utama obat happy jenis terbaru yang diberi nama The Benz. John dan Dorian memeriksa jasad korban tewas. Korban ini bernama Cooper, teman seangkatan John di Akademi Kepolisian. Ada dugaan Cooper sekarang berubah jadi polisi nakal yang bekerja sama dengan mafia. Namun dugaan tersebut dibantah tegas oleh John karena menurutnya tidak mungkin polisi nakal membawa alat penyadap di tubuhnya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus kematian Cooper dan keterkaitannya dengan The Benz. Kantor polisi kedatangan tamu penting bernama Kapten Barros dari divisi obat senang. Tujuan Barros ke kantor untuk melapor kepada Sandra soal ketertarikan Cooper dengan komplotan mafia sebagaimana yang disampaikan Paul kepada John. Menurut laporan Barros, Cooper adalah polisi nakal yang bekerja sama dengan mafia obat. Tak lama kemudian, istri mendiang Cooper tiba di kantor guna memberikan keterangan tentang mendiang suaminya. Sebagaimana informasi dari istri Cooper, tujuan John kali ini adalah kabin milik temannya tersebut yang terletak di area pedesaan. Menurut keterangan sang istri, sebelum Cooper tewas, dirinya sempat mampir ke sini untuk memperbaiki pemanas ruangan. John dan Dorian tiba di lokasi setelah menggeledah beberapa titik.
John coba memeriksa lubang perapian, ternyata benar, di dalam sana terdapat sebuah transmisi alat perekam yang dipakai Cooper saat malam kejadian. Alat tersebut langsung dibawa John ke kantor untuk didengarkan sekaligus dipelajari lebih lanjut. Tak lama setelah itu, sebuah clue baru terkuak, dalang dari bisnis haram ini adalah Mr. Bishop. Sandra dapat kabar baru, belum lama ini di kota ada 25 kasus pemuda tewas akibat OD. Sandra mau John segera menangani kasus ini, tak peduli ada mendiang Cooper yang terlibat di dalamnya. Singkat cerita, supaya Mr. Bishop bisa keluar dari kandang, John menggunakan jasa Rudy, yang juga merupakan ahli kimia sebagai umpan. Skenarionya, Rudy akan menyamar sebagai peracik The Benz. Dengan begitu, ia bisa bertemu dengan Bishop. Sebelum melancarkan aksi penyamaran, Rudy wajib menghafal sejumlah materi penting, mulai dari cara meracik The Benz, sampai cara berdandan dan berkomunikasi dengan para bandit. Paul dan Valerie akan bertindak sebagai mentor Rudy, melatihnya agar sukses menjadi mata-mata. Ringkas cerita, Rudy sudah mengantongi semua bekal materi dan siap melancarkan aksi penyamarannya. John juga sudah berhasil mengatur pertemuan antara Rudy dengan Bishop berkat informasi dari salah seorang kenalannya yang merupakan pengedar obat senang yang ditemuinya beberapa jam yang lalu di sebuah bar area pasar gelap. Sebelum masuk, Rudy disuruh menenggak cairan pelacak. Selama cairan tersebut ada di tubuh Rudy, maka posisinya akan mudah diketahui oleh John CS. Rudy masuk ke lokasi, seorang polisi yang menyamar jadi tunawisma melepas robot kecoa untuk memantau pergerakan Rudy. Misi kali ini nyaris gagal karena Rudy grogi. Dia menyebut nama asli dan kesalahan ini membuat John ingin segera pergi ke lokasi pertemuan. Tindakan tersebut dicegah Dorian karena urusan seperti ini lebih cocok ditangani android. Tepat. Begitu Dorian masuk dan berpura-pura menjadi asisten Rudy, bandit-bandit tengil ini akhirnya percaya kalau Rudy memang benar peracik obat. Kemudian Rudy dibawa ke lab untuk unjuk gigi. He's now a chef. Tiba-tiba Mr. Bishop muncul di lab, lalu membawa Rudy ke laboratorium yang sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, Bishop menyuruh Rudy untuk menenggak cairan penawar agar posisi mereka tidak bisa dilacak polisi. Belum lama Rudy pergi, polisi datang menggeledah lokasi, satu penjahat berhasil dilumpuhkan oleh Dorian, kemudian John mengambil alih untuk interogasi. Menurut cuitan penjahat ini, pria pelontos yang tadi bersama Rudy bukanlah Bishop, melainkan Maxwell. Tidak ada satupun dari kroco-kroco di sini yang pernah bertemu dengan Mr. Bishop karena identitasnya sangat dirahasiakan. John dan rekan-rekan mulai menganalisa untuk mencari tahu siapakah sosok Mr. Bishop yang sebenarnya. Data kasus lama diperiksa dan ditemukan sebuah petunjuk penting. Dulu, Maxwell pernah dibebaskan dari segala tuduhan pengedar obat senang karena dianggap tidak ada bukti yang cukup. Mengejutkan, penyidik sekaligus yang membebaskan Maxwell adalah Alex Barros. Mengetahui fakta tersebut, sangat mudah bagi polisi untuk menemukan lokasi tempat Rudy berada sekarang. Saat ini Rudy berada di dalam laboratorium mewah milik Bishop alias Alex Barros yang sedang berbincang dengan pemilik tempat tersebut. Ponsel Barros tiba-tiba berdering karena dapat panggilan dari Sandra yang pura-pura membahas soal kasus kematian Cooper. Telepon dari Sandra dijawab, itu berarti Barros masuk perangkap. Divisi Cyber langsung melacak lokasinya berada saat ini dan polisi bergegas menuju ke sana. Barros sangat senang dengan Rudy karena kejeniusannya. Sekarang juga Rudy akan diangkat menjadi peramu obat senang di laboratorium milik Barros. Kebahagiaan tersebut seketika berubah jadi suram ketika Barros perintahkan bodyguardnya untuk menghubungi bawahannya di lokasi satunya. Ponselnya sih memang berdering, tapi tidak ada jawaban. Rudy langsung panik ketika melihat sorot mata Barros yang curiga terhadapnya. John dan Dorian datang tepat waktu dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Peluru John tidak dapat menembus tubuh bodyguard Barros karena pria tinggi besar itu sangat kuat. Dia merupakan android seri DRN, sama seperti Dorian. Supaya seimbang, DRN harus melawan DRN juga. Rudy, let's get you.
Sementara itu, John mengejar Barros sampai ke ruang pipa bawah tanah. Kali ini tidak ada ampun untuk Barros. Di markas, semua anggota mengapresiasi keberanian Rudy atas kontribusinya dalam memecahkan kasus ini. Istri Cooper juga mengucapkan terima kasih kepada John selaku komandan regu misi. Untuk merayakan keberhasilan, Rudy, John, dan Dorian pergi ke sebuah bar. Keesokan harinya, Sandra dipanggil menjadi saksi dalam persidangan kasus kematian Dr. Liam Fuller. Sebagai polisi yang menginvestigasi kasus ini, Sandra 90% yakin bahwa pelakunya adalah Ethan Avery. Untuk menguatkan kesaksiannya, majelis hakim memanggil 2 saksi lagi, Haley dan Maya. 2 perempuan tersebut tidak hadir di persidangan karena alasan keselamatan. Jadi Haley dan Maya akan memberikan kesaksian via video hologram. Haley dipanggil menjadi saksi pertama, kemudian Maya pergi ke kamar kecil untuk mempersiapkan diri. Maklum, mereka berdua baru pertama kali jadi saksi di persidangan. Pada saat kesaksian berlangsung, hal yang tak terduga pun terjadi. John, Dorian, dan 1 regu polisi pergi mencari Maya sekaligus mengolah TKP. Semua barang bukti berhasil ditemukan. Menurut analisa sementara, pelaku berjumlah 1 orang dan membawa senjata dengan kaliber besar. Sementara itu, Sandra menemui Avery di ruang tahanan. Pria pelaku pembunuhan dengan IQ di atas rata-rata ini sangatlah ahli dalam mengacaukan pikiran seseorang. Avery tahu betul kalau Sandra adalah wanita kesepian. Topik tersebut digunakan Avery untuk menyerang mental Sandra. John dan Dorian menginterogasi Maya terkait kasus kematian Haley. Maya mengaku bahwa dirinya adalah seorang cenayang dan saat ini arwah Haley sedang berada di dekatnya. Haley memberitahu kalau pembunuhnya adalah Ethan Avery. John tidak mau langsung percaya sebab Avery saat ini sedang berada di dalam ruang tahanan. Lagi pula, metode penerawangan spiritual saat ini belum diakui oleh lembaga kepolisian. Hasil interogasi tersebut langsung disampaikan kepada Sandra dan hasilnya sama. Wanita berpangkat kapten ini juga tidak percaya dengan ucapan Maya. Kemudian Rudy datang dengan membawa perangkat canggih miliknya yang berhasil menangkap suara dari hologram pada saat Haley ditembak. Jika didengar dari suaranya, dapat dipastikan pelakunya adalah Ethan Avery, kata Rudy. Mendengar kalimat tersebut, sontak Sandra dan John pun langsung terdiam sambil berkata dalam hati, jangan-jangan penerawangan Maya benar. Sandra dan bawahannya kembali menggelar diskusi. Menurut analisa sementara, Avery dan Fuller sempat menjalin hubungan kerjasama. Avery seorang yang sangat kaya dan berpengaruh, sementara Fuller dokter spesialis kandungan dan kloningan yang super jenius. Kesimpulan sementara, Avery punya banyak kloningan hasil karya Dr. Fuller. Dugaan tersebut diperkuat oleh seorang saksi mata wanita yang diundang ke kantor polisi. Ia menyebut Dr. Fuller dan Avery memang pernah bekerja sama soal kloningan. Kerjasama tersebut jelas melanggar undang-undang negara dan kode etik kedokteran. Baru saja John keluar dari ruang meeting, Paul langsung datang menemuinya dan mengabarkan kalau Maya pergi dari kantor polisi. Tindakan tersebut sangatlah berbahaya karena Maya adalah saksi tunggal. Bisa-bisa gadis cenayang itu dibunuh oleh pelaku. John dan Dorian langsung keluar mencari Maya. Setelah berhasil ditemukan, Maya mengatakan kalau dirinya berencana menemui orang tua Haley karena ada pesan gaib yang harus disampaikan. John mengabaikan alasan tersebut, kemudian minta Maya untuk segera masuk ke mobil dan kembali ke markas. Di perjalanan, insiden tak terduga kembali terjadi. Agar misteri 1000 wajah Ethan Avery bisa segera terungkap, markas kepolisian mengutus Valerie untuk menyelidiki kediaman mendiang Fuller.
dan menemui istrinya. Aneh memang, rumah tersebut tampak kosong seperti tidak berpenghuni. Valerie masuk ke ruang kerja Fuller. Di sana ditemukan bukti dokumenter kerjasama antara sang dokter dengan si filantropis. Mendadak terdengar suara di rumah ini. Valerie langsung memeriksa keadaan sekitar dan menemukan MX pengawalnya tumbang. Kemudian Avery Cloningan menghubungi Sandra dan minta agar segera melakukan pertukaran tahanan. Polisi menyerahkan Avery asli, lalu kelompok Avery Cloningan menyerahkan Valerie. Singkat cerita, pihak kepolisian menemukan solusi jitu, yakni teknologi hologram yang akan digunakan untuk mengelabui Avery Cloningan. Sandra mendatangi ruang tahanan Avery, kemudian membawanya melewati lorong kamera hologram yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Rudy. Alasannya, Sandra pura-pura mau membebaskan Avery dari ruang tahanan. Sementara itu, John CS pergi ke lokasi pertemuan dengan menampilkan hologram Sandra dan Avery di hadapan Avery Cloningan. Proses pertukaran tahanan pun dilakukan. Proses ini awalnya berjalan sangat lancar, mendadak karena gangguan teknis, sinyal hologram Sandra tidak stabil, membuat Avery Cloningan tahu kalau mereka dijebak. Keesokan harinya, sidang terakhir digelar. Maya hadir di persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Setelah semuanya selesai, Sandra menghampiri Avery dan mengatakan, "Aku akan memberitahu kepada dunia bahwa kau dituntut hukuman penjara seumur hidup. Dengan begitu, semua orang akan melupakan sosokmu yang dermawan itu." Sekedar informasi, Avery adalah salah satu filantropis terkenal. Motivasinya membuat Cloningan karena rasa percaya diri yang terlalu tinggi. Avery menganggap semua orang membutuhkan kehadirannya dimanapun dan kapanpun. Agar kelak Fuller tidak menjadi sebuah ancaman, dokter jenius tersebut terpaksa dihabisi. Hari ini di rumah sakit sedang dipenuhi banyak pasien yang mengeluh sakit. Tiba-tiba ada seorang pria Asia yang menodongkan pistol ke arah perawat. Permintaannya hanya satu, yaitu meminta agar dokter bedah segera mengoperasi jantungnya. Saking urgennya, pria ini nekat masuk ke ruang bedah dan menodongkan pistol ke arah dokter. Setelah itu, John dan Dorian langsung mendatangi rumah sakit guna mencari tahu kasus yang baru saja terjadi. Baru saja tiba, John dikejutkan dengan penampakan android DRN-494 yang sedang bekerja sebagai petugas forensik di rumah sakit. Tampilan fisiknya sama persis seperti Dorian. Terungkap sebuah fakta menarik. Dorian mengatakan bahwa dulunya robot jenis DRN diciptakan untuk menjadi polisi sebelum ada MX. Setelah membahas soal DRN, John dan Dorian menemui dokter yang merupakan saksi mata khusus kematian tadi. Menurut kesaksiannya, pria asal Hong Kong bernama Lee tersebut tewas akibat serangan jantung. Di dalam jantungnya terdapat benda asing. Anehnya lagi, korban tahu betul kapan dirinya akan mati, mulai dari jam, menit, dan detik. John dan Dorian meninggalkan rumah sakit sambil menunggu petunjuk tentang kasus kematian Lee dari Rudy. Dorian mengajak DRN-494 ikut bertugas. Dalam perjalanan, Rudy menelpon dan memberitahu kalau di dalam jantung Lee terdapat sebuah microchip kristal. Apa fungsi benda tersebut? Masih dicari tahu lebih lanjut. Tak berselang lama, setelah Rudy mengakhiri panggilan, kendaraan John tiba-tiba berhenti. DRN-494 keluar dari mobil dan menangkap salah seorang pria. Karena aksi DRN tersebut, kota dan warga mengalami kerugian besar dan polisi wajib mengganti rugi. What is he doing? Don't move! Police! Usut punya usut, rupanya memori data DRN-494 belum diperbarui. Pria yang barusan dibekuk adalah pelaku kriminal 3 tahun lalu dan sekarang sudah dibebaskan dari penjara. Kekacauan ini membuat John diomeli Sandra habis-habisan karena pihak kepolisian harus mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi akibat ulah DRN-494.
Istri Lee mendatangi kantor polisi dan memberikan kesaksiannya. Dulu ketika Lee mengalami sakit jantung, klaim asuransi miliknya ditolak oleh semua rumah sakit. Akhirnya Lee memutuskan untuk berobat di pasar gelap. Semua informasi dari istri Lee tersebut langsung disampaikan kepada Sandra, lalu diestafetkan kepada John dan Dorian. Setelah mendapat informasi, John dan Dorian mendatangi kantor Yayasan Jantung dan menemui pimpinannya yang bernama Nyonya Rivera. Menurut keterangan, memang benar yayasan ini memberikan organ jantung kepada orang yang membutuhkan. Meski tindakan ini terbilang semi-ilegal, tapi mereka punya dalil kuat untuk melakukannya. Selain itu, terkait microchip yang ada di jantung Lee, Rivera mengaku sama sekali tidak tahu. John dan Dorian lanjut mendatangi vendor penyuplai organ jantung untuk yayasan yang dipimpin Rivera. Henry Mills, sang pemilik vendor sekaligus tempat kremasi jenazah, cukup terkejut melihat polisi mendatangi tempat usahanya. Henry tak menampik bahwa organ jantung semua jenazah yang dikremasi di sini diambil, kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sebenarnya tidak boleh menjual organ tanpa persetujuan dari pihak keluarga jenazah, tapi apa boleh buat, Henry mengaku butuh uang dan bisnis jual organ ini sudah dilakoni selama bertahun-tahun. Selain yayasan jantung, Henry punya pelanggan tetap lainnya bernama Oscar. Valerie menghubungi John. Menurut hasil penelusurannya, beberapa waktu terakhir ini, Lee rutin mengirimkan sejumlah uang ke satu nomor rekening. Tapi sayangnya, nama pemilik rekening tersebut belum bisa dilacak. Beberapa menit kemudian, Rudy juga menghubungi John dan memberitahu chip yang ada di jantung Lee berfungsi sebagai timer. Itu berarti semua jantung yang dipasangkan microchip punya tenggang waktu. Apabila waktunya habis, maka si pemilik jantung wajib mentransfer sejumlah uang agar waktunya bisa diperpanjang. Kesimpulannya, kasus ini adalah murni kasus pemerasan. John meminta Henry untuk atur pertemuan dengan Oscar. Sambil menunggu Oscar muncul, Dorian menceritakan sebuah fakta menarik lainnya. Dulu, sebelum ada MX, DRN lah yang bertugas sebagai polisi untuk mengawal petugas kepolisian. DRN dibuat lebih canggih dan lebih kuat daripada MX, namun yang menjadi kendala apabila DRN rusak, maka akan sangat sulit diperbaiki dan juga diproduksi lagi. Kendala tersebut berbanding terbalik dengan MX yang mudah diproduksi dan diperbaiki apabila rusak. Demi menjaga efisiensi tersebut, maka dari itu pemerintah divisi keamanan lebih condong memakai jasa MX daripada DRN. Setelah menceritakan kisah masa lalu tersebut, Oscar muncul dan melakukan transaksi dengan Henry. Oscar masuk ke dalam, kemudian menyerahkan organ jantung kepada dokter yang bertugas. Microchip dimasukkan dan siap untuk ditransplantasi. Ternyata Oscar hanyalah seorang kurir dan dokter yang bertugas, Keating, tidak tahu kalau microchip yang dipasang berfungsi sebagai timer. Pada adegan lain ditampilkan kalau Henry adalah salah satu dalang dari bisnis kotor ini. Di ruang kerja rahasia miliknya, Henry memantau batas waktu fungsi jantung milik pasien-pasiennya. Dr. Keating menyebut satu nama tokoh dari bisnis kotor ini, dia adalah Karen. Singkat cerita, karena polisi sudah berhasil membongkar kasus ini, semua pasien jantung sengaja dibuat tewas oleh Henry. Sebagai penjahat, Henry kurang profesional. Padahal apa salahnya kalau dia perpanjang waktu masa pakai agar polisi berhenti sejenak mengusut kasus ini. Dari salah seorang korban, Valerie mendapatkan clue penting yang kemudian disampaikan langsung kepada John. Semua pasien yang gagal klaim asuransi, data mereka diserahkan kepada Henry dan komplotannya, kemudian barulah organ jantung ditawarkan. Yang menjadi administrator tersebut adalah Rivera dan yayasannya. Mendengar informasi tersebut, John dan Dorian mendatangi kantor Rivera untuk minta pertanggungjawaban. Sementara itu, di kantor polisi, Keating mengaku yang merekrutnya bukanlah Rivera, melainkan asistennya, Jacinta. Pengakuan tersebut benar karena Jacinta sekarang sudah tidak ada di yayasan. John dan Dorian langsung pergi ke rumah Jacinta. Sialnya, rumah tersebut kosong. Meski demikian, Dorian dapat sebuah petunjuk baru. Pastilah Henry sudah menghabisi Jacinta dan dia adalah dalang di balik semua bisnis haram ini. Don't move!
Henry dibawa dan ditahan di kantor polisi, sementara itu yayasan milik Rivera bersedia mengganti organ jantung kepada semua pasien yang selamat secara cuma-cuma. Sandra marah besar karena tidak mau melihat ada 2 DRN di kantor. John dipanggil dan minta DRN satunya dikembalikan ke rumah sakit, biarkan ia bertugas di sana. Bad mood, itulah yang dirasakan Dorian hari ini. Faktor penyebabnya adalah daya Dorian tidak terisi penuh atau istilah dalam kehidupan manusia disebut kurang tidur. Akibatnya, Dorian menjadi sensitif mendengar kalimat candaan Paul. Tak lama setelah itu, Dorian langsung meminta maaf kepada Paul, kemudian tertawa seperti orang mabuk. "Sorry bro, gue agak sensitif hari ini," pungkasnya. Hari yang indah untuk jiwa yang happy, begitulah yang dirasakan oleh seorang pria parubaya yang berprofesi sebagai direktur bank bernama Raymond. Dalam perjalanan pulang ke rumah, mobil Raymond diberhentikan oleh seorang pria yang menawarkan jasa pembersih kaca. Begitu Raymond membuka kaca dan hendak memberinya tips, Raymond malah disemprot cairan bius. Ketika sadar, Raymond melihat interior mobilnya sudah dipenuhi mikrocam dan lehernya sudah dikalungi peledak. Semua ini ulah dari seorang konten kreator psikopat mengorbankan nyawa orang lain demi meraih views yang tinggi. Raymond disuruh kembali ke kantor oleh pelaku untuk mengambil uang sejumlah $427.000 US. Setelah semuanya dilakukan, Raymond disuruh pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh pelaku. Pihak kepolisian langsung mengutus 2 detektif andalan, John dan Dorian, untuk menangani kasus ini. Singkat cerita, mobil Raymond berhasil dihadang dan direktur bank swasta ini pun langsung ditangkap. Dorian coba melihat jenis peledak yang digunakan oleh pelaku. Setelah diteliti, sayang sekali Dorian tidak punya cukup waktu untuk menjinakkannya. John diperintahkan untuk memasang pelindung dan kasus kedua tak kalah menegangkan. Konten kreator psikopat ini mengincar seorang gadis bernama Jenny, putri dari seorang penjual bunga. Awalnya pelaku menghubungi toko bunga, berpura-pura ingin memesan tanaman indah tersebut untuk sebuah acara. Kemudian Jenny ditugaskan oleh sang ayah untuk mengantarkan pesanan tersebut. Yap, betul sekali, Jenny sudah masuk perangkap tuan psikopat. Laporan tentang Jenny sudah sampai ke kantor polisi dan John ditugaskan untuk mengurus masalah ini. Seperti sebelumnya, korban diminta datang ke suatu tempat yang telah ditentukan. Kamera juga sudah dipasang pada sejumlah titik di lokasi. Jenny melakukan apapun yang diperintahkan pelaku, salah satunya menari agar nyawanya selamat. John dan Dorian datang ke lokasi. Kali ini mereka berdua punya banyak waktu untuk menjinakkan peledak. Lantas, bagaimanakah hasilnya? Okay, buddy. We survived. Sandra sudah mengantongi data diri serta alamat pelaku. Dia adalah Simon Lynch, seorang psikopat kesepian yang penuh dendam. Alasannya menghabisi Raymond karena pengajuan pinjaman uangnya ditolak. Kemudian soal Jenny, Simon kesal karena putri penjual bunga tersebut pernah masuk ke dalam forum dating apps, lalu memperingatkan wanita di sana agar berhati-hati terhadapnya. Jelas, semua motif ini didasari dendam. Satu hal unik yang perlu diketahui, Simon dulunya lulus di Akademi Kepolisian Divisi Khusus Anti Peledak. Sandra perintahkan semua petugas untuk mengepung rumah Simon. Petugas sudah tiba di kediaman Simon. Ternyata tempat tinggalnya sudah dipenuhi oleh jaringan peledak elektronik. Paul diperintahkan untuk menyiapkan drone, lalu meledakkan camper van tersebut. Tak lama kemudian, John menghampiri seorang petugas. Ternyata petugas tersebut adalah Ready for the next round. John terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah bangku taman. Dalam kondisi peledak melingkar di lehernya, Simon menghubungi John via telepon dan mengatakan bahwa dirinya punya detonator. Peledak bisa aktif kapan saja. Meski demikian, demi menarik jutaan viewers, Simon memberi kesempatan kepada John untuk menonaktifkan peledak tersebut menggunakan 2 benda yang sudah disiapkan di bawah bangku. Sekarang, John membutuhkan koin untuk memberi jarak antara kabel luar agar kabel bagian dalam bisa dipotong.
Sementara itu, petugas kepolisian sudah memenuhi lokasi tempat John berada. Penembak jitu, MX, dan penjinak peledak sudah bersiap menunggu perintah atasan. Simon berkata tegas kepada John, "Jangan ada polisi di area ini. Suruh mereka semua pergi." Jikalau polisi sampai nekat mengevakuasi John, maka Simon tidak akan segan-segan menekan tombol detonator. Kebetulan Dorian yang berada di pinggir jalan berhasil menemukan posisi Simon, kemudian robot canggih ini langsung beraksi. Warning, DRN charge level 11. Critical warning. Sandra dan John merayakan keberhasilan misi dengan minum bersama. Sementara Dorian sedang melakukan isi daya agar dapat kembali bertugas. Sandra sangat mengapresiasi kerja keras John sejak dia kembali ke kantor. Salut! Sir, I'm only gonna say this once. They know where I am. John yang baru selesai mengikuti forum grup diskusi bimbingan konseling langsung mendatangi TKP. Kasus kali ini lumayan rumit, ditambah lagi di TKP, MX sepertinya mengalami gangguan sistem. Ketika Dorian sedang menganalisa kejadian pembunuhan ini, MX mengoceh tanpa henti dan semua ocehannya bertolak belakang dengan analisa Dorian. Karena merasa sudah tidak tahan, John langsung With an MX-4. balik ke kantor. Dorian berhasil menemukan data diri korban serta kerabat terdekatnya. Pria yang barusan tewas adalah Anton, punya kekasih bernama Kira, dan mereka berdua bekerja di satu perusahaan yang sama. Mengantongi data tersebut, John dan Dorian segera pergi ke tempat Kira. Di perjalanan, Rudy menghubungi John dan memberitahu bahwa peluru yang digunakan untuk membunuh Anton sangat unik. Peluru tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh dan sangat aerodinamis. Tiba di tempat kerja, wanita itu langsung menangis ketika tahu Anton sudah tewas. Padahal tadi malam mereka baru saja bertukar pesan. Kira merasa heran mengapa Anton dibunuh. Setahunya, Anton hanya seorang gamer profesional dan pasti tidak punya musuh. Usut punya usut, menurut keterangan Kira, rencananya Anton akan ganti profesi dan ia memiliki relasi baru bernama Natalie. Sementara John menggali informasi dari Kira, Dorian coba mempelajari profil perusahaan software tempat Anton bekerja. Setelah mereka berdua selesai, Rudy menelpon dan memberitahu jenis peluru yang dipakai oleh pembunuh. Peluru tersebut buatan Rusia dan pernah dicuri dari gudang Ukraina. Dua detektif ini langsung tarik kesimpulan, Natalie pemilik peluru dan Anton menciptakan softwarenya. Mereka berdua bekerja sama untuk menciptakan senjata ampuh yang akan dijual di black market. Lanjut keesokan harinya, John dan Dorian kembali menemui Kira untuk menanyakan soal Natalie. Kira menjelaskan ciri-ciri Natalie, yaitu wanita berkulit putih dan berambut pirang. Aksen bicaranya khas orang Slavia. Kira yakin dan memastikan tidak salah informasi sebab Anton pernah mengenalkan Natalie kepadanya. Di tempat lain, Natalie bersama calon pelanggannya sedang uji coba senjata. Wanita cantik ini menjamin tembakan senjata tidak akan pernah meleset alias tepat sasaran. Klaim tersebut langsung dibuktikan, dan yang menjadi target kelinci percobaannya kali ini adalah Kira. Sebagai android canggih, Dorian bisa merasakan ada pergerakan benda asing menuju ke arahnya, lalu said it never missed. setelah kejadian barusan, Kira langsung dibawa ke rumah perlindungan korban dan saksi. Tapi sebelum sampai ke sana, Kira memohon agar John mengizinkan sang putri ikut bersamanya. Ringkas cerita, ketika John dan Dorian sedang mendalami kasus sekaligus mencari sejumlah petunjuk baru, Kira melarikan diri dari rumah perlindungan saksi gara-gara ketakutan dan merasa tidak aman. Bahkan, ia sampai meninggalkan putrinya di sana. Kira sadar betul mengapa dirinya diburu, karena ibu satu anak ini pernah kenalan dengan Natalie dan tahu identitas mereka. Kira mendatangi dokter ilegal di pasar dan minta semua ingatan tentang Natalie dihapus.
John dan Dorian sudah berhasil membaca alur permainan ini melalui sejumlah informasi. Mereka langsung bergerak menuju ke pasar gelap untuk menyelamatkan Kira. Kebetulan, Natalie juga sedang menuju ke lokasi yang sama untuk menghabisi nyawa Kira. Walhasil, kontak senjata terjadi dan Natalie berhasil dilumpuhkan. Mine's still alive. Get her out of here. Let's go. All right. Sampai di kantor polisi, barulah John menjelaskan kepada Kira tentang apa yang terjadi. Komplotan Natalie mengancam Anton agar memberikan software peluru kendali kepada mereka. Jika tidak dituruti, maka nyawa putri Kira akan segera dihabisi. Karena Anton culun dan tidak bernyali besar, ia menuruti saja permintaan tersebut hingga berujung seperti sekarang ini. Malam hari di area sudut kota, seorang wanita dirampok seusai membeli bunga. Beruntung polisi dengan cepat menangkap perampok tersebut. Sepertinya ditangkap polisi memang sudah jadi bagian dari rencana, sebab kejadian barusan sangat teramat memalukan bagi Sandra dan pasukannya. Bagaimana bisa kantor polisi tempat penegak hukum bekerja bisa mengalami kejadian seperti ini? Setelah diusut, android wanita itu adalah XRN, seri prototipe yang tidak jadi produksi massal. Tampaknya sih XRN ini lebih canggih daripada DRN. Apa benar demikian? Android perempuan ini merampok taksi lalu pergi menuju rumah gubuk di area jauh dari kota untuk mengganti tubuhnya. Tiba-tiba muncul seorang pria tua yang memanggil namanya Denika. Konon menurut kabar XRN ini diciptakan khusus untuk pasukan militer, tidak seperti MX dan DRN. Setelah mendapatkan informasi, John dan pasukan datang ke gubuk yang disinggahi Denika tadi. Tempat ini milik Dr. Nigel Vaughn, bos Lumocorp, perusahaan yang menciptakan DRN dan XRN. Nigel kaget melihat Dorian yang masih bertugas menjadi polisi. Semenjak Lumocorp resmi ditutup, Nigel mengganti identitas dan Dorian adalah salah satu karya buatannya. John bertanya kenapa di sini banyak sekali robot, padahal izin Nigel memproduksi robot sudah dicabut oleh pemerintah. Aku hanya memperbaiki robot dan tidak memproduksinya. Aku melakukan ini karena butuh pekerjaan, jawab Nigel. Kemudian soal Denika, Nigel sendiri tidak tahu persis mengapa android wanita itu menyerang tuannya. Karena Nigel mengaku bisa melacak Denika, John langsung membawanya ke markas. Tapi sebelum itu, mari kita lihat sejenak aktivitas android wanita ini. Denika masuk ke dalam lab lalu melakukan aksi pencurian. Sementara itu, Nigel mampir ke ruang kerja Rudy. Robot engineer yang bekerja di lembaga kepolisian ini sangat mengidolakan sosok Nigel. Setelah mereka saling berbagi momen, Nigel minta dicarikan barang sitaan polisi sebelum dia membantu melacak posisi Denika. Dorian menemukan benda yang dimaksud Nigel, yaitu nyawa sintetik. Perlu diketahui, Denika dan Dorian diciptakan menggunakan benda ini. John dapat kabar dari Paul kalau Denika baru saja mencuri 500 olahan ZNA dari lab di pusat kota. Nigel menjelaskan ZNA adalah salah satu komponen penting dalam penciptaan XRN. Satu ZNA sama dengan satu XRN. Itu berarti saat ini ada oknum yang sedang membuat android jenis XRN dalam jumlah banyak. John Dorian kembali ke ruang komando dan tinggallah Rudy bersama Nigel. Mereka berdua sedang mengaktifkan alat pelacak untuk mengetahui posisi Denika. Sekedar informasi, karena XRN dan DRN bersikap seperti manusia, dulunya mereka sempat membuat kekacauan. XRN dan DRN memiliki perasaan, akal, nafsu, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Hal tersebut berakibat fatal, kemudian XRN dan DRN dipensiunkan, sekaligus izin Lumocorp dicabut. Alat pelacak berhasil dibuat, Rudy masuk ke ruang komando untuk melacak Denika, kemudian John dan Dorian pergi ke lokasi. Sebelum jalan, Nigel memberikan paku suntikan untuk menonaktifkan Denika. Tancapkan tepat di leher belakangnya, kata Nigel.
Danica sekarang berada di gedung konferensi pers, tempat salah seorang pejabat kota menyampaikan kebijakannya. Tanpa banyak basa-basi, Danica langsung beraksi. John dan pasukan tiba tepat waktu dan kontak senjata pun terjadi sengit. Begitu melihat celah, John menancapkan paku suntikan, hasilnya gagal dan Nigel pun menghilang dari markas. Where'd he go? I got the Pendia grenade. Di luar gedung, John melihat Danica hancur lebur tapi tidak dengan kepalanya. Sandra menelepon John, memberitahu kalau Nigel melarikan diri. John segera menemui Rudy untuk memeriksa nyawa sintetik dan hasilnya benda tersebut sudah hilang. Di pusat kendali, seluruh anggota polisi menyaksikan pengumuman dari pejabat kota, Hart, bahwa dirinya mendukung 100% penggunaan MX sebagai robot pembantu dan menghapus XRN dan DRN dari tugas. Alasannya jelas, MX jauh lebih ramah dan efisien. Di tempat lain, Nigel dijemput oleh sebuah mobil van hitam. Siapa yang sangka di balik kejeniusannya, ternyata Nigel adalah penjahat yang sebenarnya. Seperti yang disebutkan pada awal kisah ini, obat-obatan terlarang diedarkan sampai ke sekolah. Sebagaimana yang terlihat, 2 remaja wanita tewas mendadak akibat John dan Valerie berada di 2 TKP yang berbeda untuk memeriksa kondisi jenazah. Tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban, jadi diduga murni tewas akibat serangan jantung. Tapi sedikit aneh, ditemukan ada selongsong besi di dekat mayat. Selain itu, pupil mata mereka juga membesar seperti orang tewas ketika lagi fly. Kalau dari versi Valerie, dugaan sementara korban Odi. Tiba-tiba John teringat dengan Anna dan ingatan tersebut cukup membuat konsentrasinya terganggu. Di kantor, Valerie lanjut menyelidiki kasus kematian 2 gadis tadi. Di dalam darah mereka terdapat metabolite dan masih belum diketahui apa efek dari zat tersebut. Informasi tambahan, akhir-akhir ini memang banyak kasus kematian gadis usia belasan tahun dan ironisnya mereka semua adalah Krom. Perlu diketahui, Krom adalah sebutan untuk bayi tabung yang genetiknya sudah sangat sempurna. Biasanya para Krom ini punya fisik menawan, sehat, dan umur panjang. John memutuskan untuk pergi ke sekolah para gadis tersebut guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebelum jalan, ingatan tentang Anna kembali muncul di kepala John. Kemudian dia menenggak sebutir pil. Sandra dan Dorian melihat perbuatan John tersebut. Partner setia John memperingatkan kalau pil Membliss ada efek samping bila digunakan jangka panjang. Namun sepertinya John tidak suka dengan nasihat tersebut. Ia punya alasan kuat mengkonsumsi Membliss, yaitu sebagai alat pembuka portal ingatan masa lalu. Valerie tiba di sekolah mendiang Scarlett dan Eleanor. Awalnya Valerie menginterogasi salah seorang murid perempuan yang ada di sana. Pertanyaan murid tersebut saat pertama kali melihat Valerie cukup mengejutkan. "Kau adalah Krom, sama seperti kami, bukan?" ujar murid perempuan tersebut. Valerie tak menampik, namun yang membuat heran adalah selama ini tidak pernah ada Krom yang menjadi anggota polisi. Lanjut, Valerie dan John menginterogasi murid laki-laki bernama Marshall. Tegas, Marshall mengatakan tidak ada peredaran obat ilegal di sekolah ini. Kembali ke markas, selidik punya selidik, nama obat yang dikonsumsi Eleanor dan Scarlett adalah Vero, dibuat menggunakan mesin Chemulon 6. Pemilik mesin tersebut adalah mendiang Edgar. Diduga kuat, saat ini produksi obat Vero dijalankan oleh putra Edgar, Julian. Lelaki remaja ini pernah dikeluarkan dari sekolah. Tugas John dan Dorian sekarang adalah mendatangi rumah Julian. Di perjalanan, ingatan tentang Anna kembali terlintas di benak John hingga merusak fokusnya saat berkendara dan nyaris menghancurkan Dorian.
John dan Dorian datang ke rumah Julian dengan membawa surat izin geledah. Julian sangat kooperatif, ia mengizinkan petugas masuk tanpa perlawanan sedikit pun. Julian menjelaskan mesin Chemulon 6 dulu dibuat oleh ayahnya untuk memproduksi obat resep dokter sebagai penyambung hidup. Edgar dulunya sakit keras, maka dari itu dia memproduksi sendiri obat resep dokter agar bisa menghemat budget. Namun setelah diwariskan kepada Julian, mesin tersebut malah dibuat untuk mencetak Vero. Vero sendiri memberi efek rileks dan mampu membuat pikiran menjadi jernih. Soal kematian Eleanor dan Scarlett, Julian tidak mampu memberikan keterangan yang jelas kepada petugas. Selain itu, Vero ini sebenarnya tidak akan membuat pengguna jadi overdosis. Menurut keterangan Julian, ada oknum yang meretas Chemulon 6, lalu menambahkan dosis ke dalam Vero hingga membuat obat stimulan ini jadi berbahaya. Keterangan Julian tidak berhasil membuat John percaya. Imbasnya, remaja pecandu ini dibawa ke kantor polisi. Sebelum masuk mobil, John menanyakan soal Marshall dan Julian pun enggan memberi komentar. Sandra ajak John ketemu di sebuah bar. Kapten polisi ini khawatir soal kondisi psikis John yang akhir-akhir ini agak kurang baik. John terbuka kepada Sandra kalau kenangan tentang Anna memang sering muncul belakangan ini. Setelah ketemu Sandra, John pergi ke tempat koleksionis dan minta dipasangkan alat recall memory, dan hasilnya sudah dapat dilihat. Anna adalah anggota In Syndicate, bahkan Anna lah yang melempar granat ke arah John hingga kakinya putus. Dalam memori tersebut, John teringat kalau Anna sempat memberinya kado. I got something small. Pulang dari klinik, John langsung ke rumah mengambil kado dari Anna, lalu membawanya ke lab dan diperiksa. Kembali ke penyelidikan kasus kematian dua gadis belia, John dan Dorian mendatangi Davis, ayah kandung Scarlett. Pulang dari sana, Paul menghubungi John soal barang bukti baru yang ditemukan di kamar Julian. John langsung merapat ke markas untuk menginterogasi Julian. Awalnya alot, Julian bersikeras tidak mau menunjukkan data di dalam barang bukti berupa flash disk tersebut. Setelah didesak, barulah Julian mau membukanya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Julian, Scarlett, Eleanor, dan ada satu perempuan lagi yang tewas bernama Layla. Mereka berempat merupakan teman akrab. Kehidupan Layla berbeda jauh dari ketiga temannya. Layla terlahir dari keluarga sederhana dan hidup penuh tekanan. Selama ini Layla sangat ingin mengkonsumsi Vero, namun dilarang oleh Julian. Setelah dari ruang interogasi, bukti video kematian Layla yang ada di dalam flash disk Julian ditunjukkan kepada ibunya. Layla ini bukan tewas karena overdosis, tapi mati karena tenggelam. Karena stres akibat tekanan hidup dan sosial, Layla pergi ke laut dan sengaja menenggelamkan diri. Julian merekam momen tersebut dan merahasiakannya rapat-rapat. Ibunda Layla marah dan meyakini bahwa putrinya tewas akibat dicekoki obat oleh teman-temannya. Walhasil, wanita parubaya tersebut menyewa detektif swasta untuk meretas mesin Chemulon 6 dan menambah dosis Vero. Itulah sebabnya Scarlett dan Eleanor overdosis hingga berujung kematian. Siapa yang salah dalam kasus ini? Silakan kalian simpulkan sendiri. Setelah kasus kematian para gadis remaja ditutup, Internal Affairs datang ke kantor untuk memeriksa kondisi kesehatan John. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, John sangat lihai menjawab semua pertanyaan dan ia tetap dapat izin bertugas. Pulang ke rumah, John membuang semua kenangan masa lalunya tentang Anna. Sekarang dia bersiap untuk move on. Tiba-tiba ponselnya berdering. John dapat telepon dari lab soal benda yang sebelumnya diminta periksa. Ternyata kado dari Anna tersebut berisi alat perekam suara. Patut diduga, selama ini percakapan John di rumah disadap oleh organisasi In Syndicate. Lantas, bagaimana langkah John selanjutnya? Apakah dia akan melupakan semua ini dan move on? Mari intip sedikit kehidupan keluarga kaya raya di tahun 2048, Michael dan istrinya Linda. Mereka hidup dilayani oleh asisten rumah tangga android bernama Sam. Pulang ke rumah, Michael mendapati istrinya sedang meditasi untuk melupakan tragedi 1 tahun silam. Setelah meditasi selesai, Linda lanjut pergi berenang. Michael memantau pasar saham. Tiba-tiba di layar monitor muncul berita tentang tragedi 1 tahun lalu tentang remaja 16 tahun yang tewas di rumah Mike. Setelah tayangan tersebut muncul, mendadak sistem di rumah Mike pun menjadi error. What is this? Your Scotch report. Yeah, yes, sir. Sam, what's going on? Linda! Damn it, Sam! Open the door! Identity unidentified.
Keesokan paginya, polisi menerima laporan tentang kematian Michael dan istrinya. Cukup aneh, tanggal, bulan, dan jam kematian pasangan suami istri ini sama persis dengan tewasnya remaja 16 tahun bernama Aaron tepat 1 tahun yang lalu. Dugaan sementara, Michael dan Linda tewas akibat kesalahan sistem keamanan. Ketiga polisi ini lanjut menginterogasi Sam. Menurut keterangan Sam, tadi malam sistemnya diubah dari auto ke manual. Siapa yang mengubahnya tidak bisa dilacak karena data sudah dihapus. Centurion, begitulah nama jenis android seperti Sam. John dan Dorian mendatangi kantor penyedia layanan Centurion. Mereka bertemu dengan dua petinggi perusahaan, Head Legal Mr. Peter dan CEO-nya Nyonya Stenson. Dua petinggi ini kaget mendengar kasus kematian Michael dan Linda. Alasannya, sistem keamanan Centurion setara dengan Pentagon. Satu-satunya yang bisa mengakses sistem Centurion hanya perusahaan penyedia layanan, bukan pihak lain. Kendati demikian, Stenson tidak menampik. Ketika perusahaan ini berdiri, banyak sekali hacker yang coba meretas. Mereka seolah tidak senang melihat masyarakat hidup dengan aman. Di kantor polisi, Valerie memanggil ibunda Aaron, Cynthia, untuk diinterogasi. Pada malam kematian Michael dan istrinya, Cynthia mengatakan bahwa dirinya sedang berada di gereja untuk memperingati 1 tahun kematian Aaron. Aku bukan pembunuh, bukan pula hacker. Semua ini murni karena masalah teknis sistem smart home Centurion, tegas Cynthia. Dorian. Di ruang meeting, Sandra membeberkan informasi dari divisi cybercrime, kelompok hacker yang selama ini mengacau di kota bernama Disrupt. Sejak kehadiran Centurion, mereka tidak pernah berhenti mengacau dan memerangi perusahaan tersebut. Sebagaimana pengakuan salah seorang hacker dalam tayangan video yang diputar oleh Sandra. Kendala saat ini adalah bagaimana cara mencari anggota Disrupt. Pasalnya, mereka selalu menggunakan identitas samaran. Sandra berhasil mendapatkan satu nama akun, yaitu Chris Pink. Kemudian Dorian langsung berdiri dan berkata, "Tenang, aku punya kenalan hacker." Kocak, benar-benar kocak. Hacker yang dimaksud oleh Dorian adalah Rudy, sosok yang semua orang di kantor polisi sudah pasti mengenalnya. Rudy mengaku kenal dengan Chris Pink karena hacker tersebut sangat terkenal di dunia IT. Rudy memberikan tablet lamanya kepada Valerie. Siapa tahu benda ini bisa digunakan sebagai alat tukar informasi. Kemudian, Rudy juga memberitahu markas Chris Pink berikut syarat untuk bisa masuk ke sana. Nomor 1 yang paling penting, Valerie harus berdandan seperti anak gaul kekinian. Sampai di markas Chris Pink, dandanan John dan Valerie terlihat sangat berbeda, benar-benar seperti anak gaul masa kini. Di sini, semua teman-teman Chris Pink menikmati pesta dari gadget virtual reality. Mereka ketemu dengan salah seorang lelaki, kemudian menanyakan di mana Chris Pink. "Kalau kau beritahu, maka tablet canggih ini akan jadi milikmu," kata John. Belum ada 1 menit, setelah pemuda tersebut memberitahu di mana Chris Pink, Valerie mengambil kembali gadget kesayangan Rudy tersebut, dan laki-laki ini pun merasa kecewa. Ringkas cerita, John dan Valerie berhasil menemukan Chris Pink. Tanpa banyak basa-basi, John langsung memasang borgol dan berkata, "Kau ditahan." Nico, you're under arrest. Nico, itulah nama asli Chris Pink. Pemuda ini mengaku bukan anggota Disrupt, melainkan hanya di-hire sebagai freelancer oleh komunitas tersebut. Lagi pula, Disrupt bukan kelompok kriminal, mereka hanyalah demonstran yang menentang Centurion. Dengan tegas, Nico mengatakan bahwa dirinya tidak ada kaitan sama sekali dengan kematian Linda dan Michael. Pihak kepolisian dapat kabar baru, Peter tewas akibat sistem smart home Centurion. Menurut Dorian, bukan Nico pelakunya, sebab pada saat Peter tewas, Nico sendiri sedang ditahan di kantor polisi. Kuat dugaan pelakunya adalah anggota Disrupt. Dorian punya intuisi kuat tentang Aaron. Mengapa foto Aaron ada di setiap kasus pembunuhan yang terjadi? Tentu ini menjadi pertanyaan besar, sekaligus menjadi clue dalam memecahkan misteri ini. Pulang ke markas, John langsung membebaskan Nico, tapi dengan syarat yaitu kerjasama. John minta Nico memecahkan teka-teki foto Aaron. Menurut pantauan kasat mata, foto Aaron tersebut hanya sebuah potongan, dan tentu saja gambar ini ada versi lengkapnya. Nico setuju untuk kerjasama, tapi ia tidak bisa menggunakan tablet dan komputer yang tersedia di kantor polisi. Sebagaimana diketahui, setiap samurai pasti punya katananya masing-masing.
John langsung siapkan kendaraan untuk membawa Nico pulang ke markasnya. Setelah ditelusuri, ternyata versi lengkap foto Aaron menampilkan seorang wanita bernama Emily, gadis cerdas ahli IT yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalian tidak usah khawatir dalam mencari posisi Emily karena dia tidak lebih pintar dariku, kata Nico dengan percaya diri. Tidak hanya itu, Nico bahkan tahu siapa yang menjadi target Emily selanjutnya, yakni adalah Stenson. Dalam perjalanan menuju ke kantor Centurion, John menghubungi Stenson dan memperingatkan agar dirinya berhati-hati karena identitas pelaku sudah berhasil diketahui. Kau akan menjadi sasaran berikutnya, kunci gedung dan kami segera ke sana, kata John. Benar saja, Emily sedang melancarkan aksi menghabisi nyawa Stenson. Sam sudah diretas dan Stenson harus berjuang menyelamatkan diri sendiri sebelum John dan Dorian tiba. Di tempat lain, Nico sedang berjuang melawan serangan Emily. Dua pakar IT ini bertarung lewat enkripsi. Beruntung, Sam berhasil dipadamkan, artinya Stenson bisa bernafas lega untuk sementara waktu. John dan Dorian yang baru saja tiba diberitahu oleh Nico bahwa mereka cuma punya waktu 5 menit karena sebentar lagi oksigen dalam gedung akan dipadamkan dan pintu akan segera dikunci. Tak lama kemudian, Sam kembali aktif. Dorian dan John langsung menghadapi android Centurion tersebut. Nico yang berada di base camp-nya membantu John lewat kecanggihan teknologi. Detektif pemberani tersebut direkayasa seolah-olah ada banyak, sehingga membuat Centurion bingung. I think I got it. Akhirnya Dorian berhadapan langsung dengan Emily. Android DRN ini coba menyentuh Emily lewat hati, bukan dengan kekerasan, dan gadis ini pun mau berkata jujur. Cerita sebenarnya, Emily sangat mencintai Aaron dan begitu juga sebaliknya. Pada suatu malam, Aaron hendak menemui Emily di rumahnya, namun naas. Aaron salah masuk rumah, yang dimasukinya adalah rumah Michael, lalu pemuda tersebut ditembak oleh senjata milik sistem keamanan Centurion. Itulah alasannya mengapa Emily dendam dan menghabisi nyawa Michael, Linda, dan pejabat Centurion. Di antara semua kisah, inilah kisah yang paling mengharukan tentang arti cinta sejati. Tidak memandang fisik, apalagi materi, namun sayang seribu sayang, dua sejoli yang dimaksud tidak bisa bersama karena semuanya sudah terlambat. Kisah berawal dari suatu malam di apartemen mewah milik seorang karyawan swasta. Ketika dirinya sedang bermain golf virtual, rumahnya dimasuki oleh orang asing. John dan Dorian sedang membahas peraturan tentang gebetan, kencan, dan prinsip-prinsip menjadi lelaki sejati. Valerie datang menghampiri mereka, lalu mengabarkan tentang kasus kematian yang terjadi tadi malam. Kematian kali ini terbilang lain daripada yang lain, karena di tubuh korban sama sekali tidak ada bekas luka. Kemudian, John bertanya, "Mengapa kau mengabarkannya padaku? Bisa saja kan orang tersebut mati karena serangan jantung?" Statement tersebut memang benar, namun korban yang tewas ini adalah Chrome. Wajib diingat, para Chrome tidak mungkin mati muda dan juga sakit-sakitan. Itu artinya korban yang tewas tadi malam pasti dibunuh. John, Dorian, dan Valerie datang ke TKP. Jeli dan super duper jeli, Dorian melihat ada luka suntik di leher korban yang bernama Brian tersebut. Kemudian Dorian menyuntikkan DNA Brian ke tubuhnya. Kembali ke kantor, melalui hasil tes DNA tersebut, Dorian menyebut ada 7 DNA berbeda yang masuk ke tubuh Brian. Pasti jarum suntik yang digunakan pelaku sudah digunakan untuk membunuh 7 orang yang berbeda. Menurut kabar, akhir-akhir ini banyak Chrome yang tewas berantai. Guna mencari tahu lebih lanjut terkait masalah tersebut, Valerie mendatangi klub khusus Chrome karena sebelum tewas, korban sempat mendatangi klub. Sampai di klub, awalnya karyawati di tempat ini heran melihat Valerie, kok bisa ada Chrome yang menjadi anggota polisi. Valerie enggan merespon lebih lanjut, kemudian ia mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sini, yaitu ingin melihat rekaman CCTV kemarin. Jelas, permintaan tersebut ditolak oleh staf yang bertugas, kemudian Jake si pemilik klub datang dan mengajak Valerie masuk ke dalam.
John dan Dorian mendatangi Rudy. Menurut informasi dari robot engineer tersebut, semua korban pembunuhan tewas akibat nanobot yang masuk melalui leher lalu merangkak ke kepala korban hingga menyebabkan kematian. Informasi tersebut berdasarkan hasil otopsi kamar jenazah setempat. Perlu diketahui, nanobot sendiri berukuran sangat kecil. Kasus pembunuhan ini diberi nama beauty killer, membunuh tanpa meninggalkan bekas. Kembali ke markas, Valerie langsung membahas tentang rekaman CCTV yang diperoleh bersama dengan Sandra. Kemudian rekaman tersebut diteruskan kepada John. Aksi pelaku sangat profesional. Di hari yang sama, pelaku sudah memantau korban sejak berada di klub. Bila dilihat dari wajahnya, pelaku punya beberapa identitas yang berbeda. Dari sisi kanan lain, dari sisi kiri lain. Aneh bukan? Menurut Rudy, pelaku mencuri beberapa bagian wajah dari para korbannya. Seperti adegan berikut, tampaknya pelaku tertarik dengan mata calon korbannya. You have very pretty eyes. Menggabungkan beberapa wajah ke dalam satu wajah, metode ini disebut operasi plastik nanobot. John dan Dorian mendatangi klinik kecantikan yang menangani operasi jenis ini dan mereka bertemu dengan Dr. Randolph Amir. Menurut informasi dari Randolph, metode ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena risikonya bisa menghilangkan nyawa pasien. Sebagai informasi, mekanisme operasi jenis ini bisa mengambil bagian wajah seseorang melalui jarum yang sudah diprogram, disebut ektuator. Awal mula metode ini diuji coba, semua partisipan yang disuntik ektuator mengalami kerusakan fatal pada struktur wajah. Sementara yang menjalani operasi wajib suntik adrenalin supaya mereka kuat menahan sakit. Perlu diingat, suntikan adrenalin bisa mengakibatkan gagal jantung lalu meninggal dunia. Nanobot menyimpan bentuk wajah dari ektuator, kemudian bekerja dari dalam memperbaiki struktur wajah pasien dari dalam hingga sempurna. Luar biasa canggih, bukan? Nama pelaku kasus beauty killer ini adalah Eric. Dia mendatangi dokter langganan untuk menyempurnakan wajahnya. Cairan yang ditarik lewat ektuator dimasukkan ke dalam tabung mesin khusus dan beginilah prosesnya. Untuk menemukan siapa yang menjual ektuator, John mendatangi salah seorang relasinya di black market bernama DiCarlo. Relasi John yang satu ini sangat ahli menyamar. Lihat bagaimana dia membuat kostum seolah dirinya adalah seorang wanita gemuk. John yang sudah hafal gerak-gerik DiCarlo langsung menghadiahi sebuah pukulan. What are you doing? Hey, DiCarlo. I thought you were dead. John langsung to the point di mana dirinya bisa mendapatkan ektuator. Kalau DiCarlo tidak mau bicara, maka Dorian akan turun tangan menghajarnya. "Storm," jawab DiCarlo yang tampak ketakutan. Dokter ini bernama Curtis. Dia adalah satu dari 20 dokter yang menciptakan metode operasi plastik nanobot dan suntikan ektuator. John dan Dorian memeriksa lab Curtis. Mereka menemukan target pelaku selanjutnya. John langsung kontak Valerie untuk mengamankan calon korban. This is the police. Sweep the perimeter. Jonathan Geddes, we're here to protect you. Pelaku kecewa berat karena rumah calon korbannya sudah dijaga polisi. Kemudian dia coba menghubungi Dr. Curtis, namun tidak ada jawaban. Ia yakin bahwa klinik ilegal Curtis pasti sudah digerebek polisi. Kemudian pelaku memutuskan untuk pulang ke rumah. Di markas, John dan rekan-rekan sedang mencari tahu identitas pelaku. Sementara itu, pelaku sendiri sedang chatting dengan wanita pujaannya. Ternyata mereka berdua kenal melalui dunia maya dan belum pernah bertemu. Pelaku sendiri mengaku tinggal di luar kota dan berjanji tidak lama lagi akan segera menemui wanita tersebut. John CS akhirnya berhasil mendapatkan identitas pelaku dan pelaku tersebut sudah melakukan 32 kali operasi plastik untuk mengubah wajahnya sesuai gambaran sendiri. Tak mau menunda, polisi langsung melakukan penangkapan.
Dorian sekarang sudah paham jalan pikiran Eric, jadi Eric ingin mengubah wajahnya sesuai dengan foto profil yang dipasang pada dating apps miliknya. Semua itu dilakukan agar pujaan hatinya, Judy, tidak kecewa pada saat mereka bertemu nanti. Melihat jejak kaki di karpet apartemen Eric, John langsung tahu di mana tempat tinggal Judy. Eric diam-diam mendatangi Judy dan akhirnya mereka berdua bertemu. Aku sengaja datang tiba-tiba dari Arizona agar bisa membuat kejutan spesial untukmu, kata Eric. Maaf atas perban di wajahku, belum lama ini aku mengalami insiden kecil. Ibu Eric yang membuat alasan karena operasi nanobotnya belum sempurna. Yang paling mengejutkan adalah ternyata Judy tidak bisa melihat alias buta sejak lahir. Judy selama ini tidak mau jujur karena dia tidak ingin pria yang dicintainya yaitu Eric pergi karena tahu kekurangannya. Sementara itu, Eric sendiri bersusah payah melakukan operasi plastik untuk memenuhi ekspektasi Judy, bahwa dirinya memang tampan seperti foto profil di dating apps. John berhasil mengejar Eric sampai di atap gedung. Detektif senior itu meyakinkan Eric semua ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Turun bro, jangan konyol. Lo masih punya kesempatan menjalani hidup dengan baik, ucap John membujuk Eric. Mungkin bagi John demikian, tapi tidak bagi Eric. Atas kesalahan dan dosa yang telah dibuat, Eric merasa semuanya sudah terlambat. Kasus Eric membuat John merasa sangat sedih, sekaligus menyadarkannya tentang arti cinta yang sesungguhnya. Dorian yang melihat John murung, mengajak partnernya ke bar untuk minum-minum santai, tapi entah mengapa ajakan tersebut ditolak. Sorry bro, gue udah tobat, kata John beralasan. Dorian pergi, kemudian John menghampiri Valerie yang sedang sendirian. Di dekat kantor ada bar baru buka, dengar-dengar sih minuman di sana enak-enak. Kita ke sana yuk, ajak John. Benar, memang rencananya malam ini aku ingin ke sana, balas Valerie. Mendengar balasan tersebut, John merasa senang, seolah seperti dapat lampu hijau. Namun kebahagiaan itu pupus ketika Jake datang menjemput Valerie. Ternyata dua manusia krom tersebut sedang melakukan pendekatan dan mau pergi kencan. Seorang gadis muda sedang berada di wilayah black market untuk mengantri suplemen, makanan, dan tempat menginap gratis malam ini. Datang satu lelaki menghampirinya, lalu melontarkan kata-kata yang kurang sopan. Untungnya ada satu pria parubaya yang menyelamatkan gadis tersebut dari cengkraman penjahat kelas teri. Pria parubaya yang duduk di atas kursi roda ini menawarkan bantuan kepada si gadis, sebuah tempat menginap gratis dengan full fasilitas. Tanpa menaruh curiga, gadis berambut ikal ini pun mengikuti pria tersebut. The shelter's this way. Ouch. Oh, sorry. My ring must have caught you. It's fine. By the way, how tall are you? I don't feel good. Di markas, kedatangan tamu dari Internal Affair, tujuannya kemari untuk mengetahui perkembangan Dorian sebagai DRN yang membantu tugas polisi, efektif atau hanya menjadi beban. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan Luger Test atau tes kendali emosi. Menurut Rudy, tes tersebut tidak perlu dilakukan karena emosi Dorian sangat stabil. Bahkan ketika dites wawancara, Dorian menjawab pertanyaan dari penguji dengan sangat tenang. Laporan kasus kematian gadis tadi malam sudah diterima oleh pihak kepolisian. Seperti biasa, John dan Dorian meluncur ke TKP. Setibanya di sana, John langsung tahu bahwa tubuh korban tidak asli, melainkan kloningan. Dalam jasad korban diisi begitu banyak jerami. Dulu, dalang dari kasus ini adalah Michael Costa, dan dia sudah ditangkap. Polisi yang menangani kasus Costa adalah ayah kandung John, Edward Kennex. Sebagai informasi, gegara kasus Costa, ayah John terkena masalah bahkan sampai tewas dibunuh. Di kantor polisi, Sandra membahas kasus kematian perempuan tadi malam yang bernama Abigail. Sepertinya tidak mungkin jika Michael Costa yang melakukan ini, sebab Costa saat ini dipenjara dan hukumannya seumur hidup. Patut diduga ada oknum lain yang memainkan kasus serupa. Targetnya adalah remaja yang kabur dari rumah dan wisatawan hotel. Semua anggota polisi kebagian tugas masing-masing untuk mengusut kasus ini.
John dan Dorian bertugas mendatangi rumah tahanan tempat Michael Costa ditahan. Menurut keterangan Costa, dirinya bukanlah seorang pembunuh, bahkan ayah John sendiri yakin akan hal tersebut. Ironisnya lagi, Costa dianggap sebagai tahanan penderita gangguan jiwa. Meskipun demikian, dia merupakan satu-satunya tahanan yang berperilaku sangat baik di dalam rutan dan sangat kooperatif. Selain itu, bukti bahwa Costa tidak bersalah, semuanya sudah hilang berbarengan dengan kematian Edward. Di akhir wawancara, John dan Dorian mengantongi 3 nama dari Costa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Di kantor, beberapa rekan John mulai percaya bahwa Costa tidak bersalah. Lalu Sandra memanggil John dan menyampaikan tentang data kasus yang ditangani mendiang Edward 10 tahun lalu. Rupanya selama ini data tersebut bukan hilang, melainkan dikunci oleh Divisi Internal Affairs. Sedikit tambahan, kasus kematian ini diduga ada campur tangan polisi nakal, sebagaimana informasi dari Michael Costa. Pulang ke rumah, John membuka file mendiang sang ayah terkait kasus Michael Costa. Kasus pembunuhan yang terjadi sekarang sama persis dengan kasus yang ditangani Edward 10 tahun lalu. Jahitan di tubuh korban sama persis, isian jeraminya juga sama, lalu ada tambahan lain yang membuat John bingung. Entah mengapa semua korban yang tewas kakinya dilabeli oleh Edward. John coba memainkan intuisinya dalam memecahkan misteri tersebut. John dapat telepon dari Rudy, lalu ia pun langsung merapat ke lab. Menurut Rudy, berdasarkan dugaan sementara, korban yang tewas ini bukanlah korban yang sebenarnya, melainkan kloningan. Anehnya, bagaimana cara pelaku membuat kloningan dalam waktu yang sangat singkat? Kemudian tidak sengaja John melihat kaki korban, ada label yang melingkar dan telapak kakinya polos seperti patung. Fix, ini pasti kloningan. Hal tersebut diperkuat oleh teori Rudy menggunakan printer miliknya. Pertanyaan kedua, mengapa pelaku harus repot membuat kloningan dan membiarkan korban asli tetap hidup? Yakinlah, semua misteri ini pasti akan terjawab. Balik ke markas, Dorian langsung menjelaskan kepada Paul dan Valerie kalau pelaku menggunakan printer organik yang dimodifikasi untuk mencetak kulit dengan tinta bayu. Perlu diketahui, printer tersebut tidak bisa mencetak organ dalam, hanya kulit, otot, tulang, dan rambut yang bisa dicetak. Sementara itu, John mengungkapkan semua kecurigaannya terhadap kasus dan kematian sang ayah kepada Sandra. Memang benar, Edward salah menangkap Costa. Namun ayahanda John berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dan pada saat itulah dia malah kehilangan nyawa. Soal motivasi pelaku, kemungkinan besar kasus ini hanyalah sebuah pengalihan isu. Ada kasus besar yang ditutupi soal robotik. Dorian masuk ke ruangan Sandra lalu mengabarkan lapor Cap, ada korban lain yang baru ditemukan. Sampai di TKP, Dorian melihat ada tusuk jarum pada jari korban yang berasal dari dispenser suplemen makanan. Sekedar informasi, mekanisme dispenser tersebut memang mengambil darah penggunanya untuk dicocokkan dengan suplemen yang tersedia dalam mesin. Dispenser suplemen makanan ini resmi dari pemerintah dan diperuntukkan khusus untuk kawasan prasejahtera. MX dikerahkan ke kawasan prasejahtera untuk menangkap pelaku atau orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Paul selaku komandan regu ikut menyamarkan sebagai tunawisma. Tak sengaja ia bertabrakan dengan seorang laki-laki remaja. Lalu remaja tersebut mengeluarkan kata-kata kurang sopan, tapi Paul tetap tenang dan tidak marah. Bahkan ia memberikan sejumlah uang. "Ini gue ada sedikit uang, mendingan lo sekarang pulang atau cari tempat lain untuk menginap," kata Paul. Dorian sedang menyanyikan lagu favorit dari penyanyi idolanya, Hello by Lionel Richie. Suara Dorian benar-benar membuat John sakit kepala. Selang beberapa menit kemudian, Paul mengabarkan kalau dirinya melihat sebuah van yang mencurigakan. John dan Dorian langsung tancap gas. Berkat bantuan Valerie yang melacak van tersebut, John berhasil sampai di lokasi. Pintu belakang van dibuka, John melihat calon korban ada di dalam peti jenazah. Kemudian John dan tim dari kepolisian masuk ke dalam markas pelaku.
Tidak hanya satu peti, melainkan ada beberapa peti mayat di sini dan sebagian korbannya masih hidup. John perintahkan MX untuk membawa korban yang masih hidup ke rumah sakit, sementara ia tetap di sini untuk menyelesaikan tugasnya. Tak butuh waktu lama, jasad pelaku berhasil ditemukan. Namun menurut Dorian, ini bukan jasad asli, melainkan kloningan. Gawatnya lagi, dalam tubuh kloningan ini tersimpan peledak. Lalu, di manakah pelaku yang asli? Dorian periksa tubuh pelaku, ajaib. Jaringan tubuhnya menyatu dengan bioteknologi. Pelaku ini memang dirancang untuk menjadi cyborg. Selain itu, semua barang bukti kejahatan ada di tempat ini. John teringat sebuah kisah lama. Ayah John dulu pernah dituduh mencuri barang bukti robotika dari kantor polisi, lalu menjualnya ke black market. Polisi bernama Grant adalah orang yang bertanggung jawab menjaga ruangan barang bukti kepolisian. Naas, 3 minggu setelah ayah John meninggal dunia, Grant juga ikut tewas akibat dibunuh. Di kantor, Valerie yang sudah mempelajari profil pelaku langsung membeberkan kepada rekannya. Nama pelaku kejahatan kali ini adalah Glenn Dunbar, seorang penderita penyakit degeneratif yang mempengaruhi sistem sarafnya. Dia berharap bisa menggunakan kecanggihan cybernetika untuk melawan penyakitnya. Semua korban yang diculik dijadikan bahan uji coba cyborgnya. Memang berhasil, tapi tidak bertahan lama. Biotech ini hanya berfungsi selama 10 tahun. Otomatis, setiap 10 tahun sekali, Glenn harus beraksi mencari kelinci percobaan baru. John menemui Sandra dan menanyakan soal kasus ayahnya. Dulu, Grant menjual printer canggih yang digunakan Glenn Dunbar ke pasar gelap dan ayah John dijadikan kambing hitam, dituding sebagai polisi nakal supaya semua rekan kerja hilang respek kepadanya. Ayah John adalah polisi yang sangat jujur, maka dari itu banyak fitnah yang datang bertubi-tubi untuk menghancurkan reputasinya. Terkait siapa yang membunuh Grant dan Edward, 90% Sandra yakin bahwa pelakunya adalah Glenn Dunbar. Dengan adanya semua informasi ini, John bisa tidur nyenyak karena misteri kematian sang ayah sudah terungkap. Sementara itu, polisi sudah menetapkan bahwa Michael Costa tidak bersalah dan dibebaskan dari tahanan. Melihat John yang tampak lelah sekali, Sandra menawarkan cuti. Akan tetapi, untuk saat ini John merasa belum membutuhkannya. Terakhir, Sandra menyampaikan bahwa John telah berhasil menyelesaikan semua kasus dengan baik. Pastilah Edward bangga menyaksikan semua ini dari atas sana. Dorian dipanggil Internal Affair untuk mengikuti Luger Test. Tips dari Rudy sebelumnya kepada Dorian, berlagaklah seperti MX pada saat wawancara, sebab divisi Internal Affair sangat senang dengan MX. Masuk ke dalam ruangan, Dorian menerapkan saran dari Rudy, berlagak seperti MX. Namun, penguji tahu kalau itu hanyalah akting belaka, kau tidak usah bersikap demikian. Menurut laporan dari semua rekan kerja, khususnya partnermu, kau telah bekerja dengan sangat baik dan luar biasa, kata staf Internal Affair. Merasa sangat bahagia, Dorian menemui John di kedai mie langganannya. Dorian mengucapkan rasa terima kasih yang paling besar kepada John atas kesan baik yang disampaikan kepada divisi Internal Affair. Sebagai hadiah, Dorian memberikan John kaki baru dengan spek yang lebih canggih 20% dibandingkan kaki yang sekarang. Selain itu, sebagai android, Dorian merasa terharu dan sangat bersyukur bisa bersahabat baik dengan manusia, khususnya dengan John yang merupakan partner kerja. Tiba-tiba radio John berbunyi, ada laporan kasus baru yang harus segera ditangani. John dan Dorian langsung kembali bertugas. Robbery in progress on West 55th Street. Thank you. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!